warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fariza, saya dari kelas 109. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mencari unsur intrinsik dan ekstrinsik dari hasil cerita yang saya ambil, yaitu Hikayat Putri Tujuh dan cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan. Di sini saya ingin membacakan hikayat, yaitu Hikayat Putri Tujuh. Cerita ini berlatar di kerajaan Seri Bunga Tanjung yang dipimpin oleh Ratu Ciksima. Ratu Ciksima memiliki 7 putri yang cantik, di mana putri bungsu bernama Mayangsari adalah putri yang paling menarik. Suatu hari, ketujuh putri mandi di lubuk sarong Umay dan tidak menyadari bahwa Pangeran Empang Kuala dari kerajaan seberang sedang mengamati mereka. Pangeran Empang Kuala jatuh cinta pada putri Mayangsari dan berencana akan meminangnya. Namun, pinangan Pangeran Empang Kuala ditolak oleh kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pangeran Empang Kuala marah dan memulai perang dengan kerajaan Seri Bunga Tanjung. Perang berlangsung selama 4 bulan. Ciksima melihat kesempatan untuk mengirim pesan kepada Pangeran Empang Kuala agar menyudahi peperangan. Di sini saya ingin membacakan cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan. Mereka duduk bermalas-malasan di sofa, Marno dengan segelas Scotch dan Jane dengan segelas martini. Mereka sama-sama memandang keluar jendela. Bulan itu ungu, Marno. Kau tetap hendak memaksaku untuk percaya itu. Ya, tentu saja kekasihku. Ayolah, akui itu ungu bukan? Kalau bulan itu ungu, apa pula warna langit dan mendungnya itu? Oh, aku tidak ambil pusing tentang langit dan mendung. Bulan itu ungu. Ayolah bilang ungu. Kuning keemasan. Setan, besok aku bawa kau ke dokter mata. Unsur intrinsik dari Hikayat Putri Tujuh adalah satu tema. Tema dari Hikayat Putri Tujuh adalah keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Cerita ini menekankan perjuangan dan konflik antara kebaikan dan kejahatan. Tokoh dan penokohan Putri Tujuh bersaudara yang memiliki kecantikan luar biasa. Mereka digambarkan sebagai sosok yang setia dan berani menghadapi ancaman. Raja tetangga, sosok antagonis yang serakah dan ingin menguasai wilayah serta mempersunting para putri. Rakyat kerajaan, pendukung kebaikan yang setia kepada para putri. Pengawal kerajaan digambarkan sebagai sosok yang melindungi kerajaan hingga titik darah penghabisan. Latar, 3 latar. Latar tempat, kerajaan tempat para putri tinggal, wilayah sekitar kerajaan, dan lokasi persembunyian para putri. Latar waktu tidak disebutkan secara spesifik, tetapi berlatar pada masa lampau ketika kerajaan masih berkuasa. 4. Alur. Alur cerita hikayat Putri Tujuh biasanya menggunakan alur maju, dimulai dari kedamaian di kerajaan, munculnya konflik akibat serangan musuh, hingga perlawanan yang dilakukan oleh para tokoh dan rakyat. 5. Amanat. Hikayat ini menyampaikan pesan pentingnya keberanian dan kesetiaan dalam melindungi yang dicintai. Keberanian akan menang melawan kejahatan. Pengorbanan untuk kepentingan yang lebih besar adalah hal yang mulia. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa dalam hikayat ini cenderung bersifat klasik, menggunakan kiasan dan simbol-simbol yang memperkuat nuansa tradisional. 7. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam 7. Sudut pandang. Sudut pandang ada 7. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga. Tepalu gua. 7. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga serba tahu, di mana pengarang menceritakan segala kejadian dalam cerita. Unsur intrinsik cerpen Seribu Kunang-Kunang di Manhattan. 1. Tema. Perbedaan persepsi dan subjektivitas dalam memandang suatu hal. Dialog antara Marno dan Jane menunjukkan bagaimana dua orang dapat memiliki pandangan berbeda terhadap satu objek yang sama, yaitu warna bulan. Kedua, tokoh dan penokohan. Marno tenang, rasional, dan keras kepala. Ia berpegang pada pandangannya bahwa bulan berwarna kuning keemasan. Jane spontan, ceria, dan tegas. Ia bersikeras bahwa bulan berwarna ungu dan mencoba mengaruhi pandangan Marno. 3. Latar atau setting. Latar tempat, ruang dalam rumah, tepatnya di sofa menghadap jendela. Latar suasana, santai tetapi dengan percakapan yang penuh perdebatan ringan dan humor. 4. Alur atau plot. Eksposisi, Marno dan Jane duduk di sofa sambil menikmati minuman. Konflik, Jane mengatakan bulan berwarna ungu sementara Marno tidak setuju.
Klimaks, Jen terus memaksa Marno untuk mengakui pendapatnya. Anti klimaks, Marno tetap pada pendiriannya bahwa bulan berwarna kuning keemasan. Resolusi, Jen dengan nada jenaka mengancam akan membawa Marno ke dokter mata. Sudut pandang, orang ketiga serba tahu, dengan fokus pada Marno dan Jen. 6. Gaya bahasa. Umar Khayyam menggunakan dialog yang ringan, luas, dan penuh humor. Pengulangan kata ungu menekankan karakter Jen yang ekspresif dan menghidupkan suasana percakapan. 7. Amanat. Persepsi manusia bersifat subjektif sehingga kita harus menerima perbedaan pandangan. Perbedaan pendapat dapat menjadi hal yang menyenangkan jika dihadapi dengan humor dan kasih sayang. Kondisi sosial. Cerpen ini menyoroti perasaan terasing yang dialami oleh tokoh-tokohnya di tengah hiruk-pikuk kota besar. Manhattan sebagai simbol kota metropolitan merepresentasikan tempat di mana banyak individu merasa terisolasi meskipun hidup dikelilingi oleh keramaian. Sekian presentasi dari video ini. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.